Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi terkait dengan uraian fonem dan juga suku kata. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan materi yang lebih dalam, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 4 Fonologi Bahasa Indonesia, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Rombel 1 yang beranggotakan pertama saya sendiri Maulida Zahra Kutratul Ain dengan nomor induk mahasiswa 2101421010. Saya Fajrina Kusuma Handayani, nomor induk mahasiswa 2101421065. Saya Ikvina Hasanatika dengan nomor induk mahasiswa 2101421072. Saya Aisyah Syam Oktavianti dengan nomor induk mahasiswa 21014211093. Nah, pada pembahasan kali ini akan ada dua materi. Yang pertama adalah uraian fonem dan yang kedua adalah suku kata. Untuk pembahasan yang pertama ini adalah uraian fonem dan subbab-subbab yang akan kami jelaskan adalah pengertian fonem, cara penulisan fonem, variasi fonem, jenis-jenis fonem, fonem dalam bahasa Indonesia, realisasi fonem bahasa Indonesia, gugus fonem dan juga deret fonem, distribusi fonem, dan yang terakhir adalah membedakan fonem. Nah, untuk materi yang akan saya bahas di sini yaitu mulai dari pengertian fonem sampai dengan fonem-fonem di dalam bahasa Indonesia. Baik, nah yang pertama di sini adalah pengertian fonem. Kita harus mengetahui terlebih dahulu ya seputar fonem itu seperti apa. Nah, di sini menurut KBBI, fonem adalah satuan bunyi terkecil yang mampu menunjukkan kontras makna. Nah, di sini misalnya yaitu H adalah fonem karena membedakan antara makna kata harus dan arus. Nah, di sini berbeda ya, harus dan arus. Selanjutnya juga ada fonem B dan fonem P. Di sini adalah dua fonem yang berbeda karena kata bara dan juga kata para di sini berbeda maknanya. Bara fonemnya B dan para fonemnya P. Dan kedua kata tersebut memiliki makna yang berbeda. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian fonem menurut Krida Laksana, yaitu fonem merupakan satuan bunyi bahasa terkecil yang menunjukkan kontras makna. Nah, ini tidak berbeda jauh dengan fonem menurut KBBI ya, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada fonem yang ada di dalam tata bahasa baku bahasa Indonesia. Di sini dijelaskan bahwa fonem adalah satuan bahasa terkecil berupa bunyi atau aspek bunyi bahasa yang membedakan bentuk dan makna kata. Nah, di sini untuk pengertiannya sendiri hampir mirip-mirip ya, hampir serupa, yaitu fonem merupakan satuan bunyi terkecil yang mampu membedakan makna, membedakan arti, bentuk atau makna. Nah, selanjutnya di sini bagaimana cara kita menuliskan fonem. Nah, di sini ada cara penulisan fonem. Berdasarkan konvensi, fonem di sini ditulis di antara tanda garis miring. Jadi ada dua garis miring dan nanti di tengah atau di dalamnya di situ terdapat fonem atau dituliskan fonem. Nah, contohnya seperti ini. Ada fonem pagi, fonem kita, fonem pola, fonem P, B, C, dan fonem-fonem lainnya. Nah, teman-teman, tadi kita sudah membahas pengertian fonem dan juga cara penulisan fonem. Namun pembahasan kita tidak berhenti di situ saja. Selanjutnya di sini kita akan membahas variasi dalam fonem. Nah, variasi fonem itu yang seperti apa sih? Nah, baik teman-teman, ketika kita mendengar ada dua bunyi bahasa yang secara fonetik itu mirip, artinya secara pengucapannya itu terdengar mirip. Nah, tapi jika tidak membedakan makna kata, maka kedua bunyi tersebut disebut dengan alofon dari fonem yang sama. Nah, itu yang termaktub dalam Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia ya, dalam buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Nah, contohnya seperti apa? Begini. Jika kita mengucapkan bunyi fonem P pada kata atap,
Nah, P ini kan ada di belakang kata ya. Ketika kita mengucapkan atap, P-nya itu dengan meregangkan kedua bibir atau dengan menutup kedua bibir, itu tetap tidak merubah makna. Artinya maknanya tidak berbeda. Tapi di sini dalam bahasa Thai atau bahasa Thailand itu perbedaan sekecil itu bisa merubah makna begitu. Nah, karena di dalam bahasa Indonesia tadi itu tidak merubah makna, nah itulah yang dinamakan dengan alofon, yaitu variasi di dalam fonem, variasi-variasi di dalam fonem begitu ya. Jadi ada fonem. Nah, fonem itu memiliki variasi. Seperti tadi ada variasi pelafalan fonem P begitu, baik dengan meregangkan kedua bibir atau tetap dengan menutup kedua bibir. Nah, seperti itu ya teman-teman, itu untuk variasi-variasi fonem begitu. Nah, selanjutnya kita juga harus mengetahui jenis-jenis fonem ini. Di dalam buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia ada 2 jenis fonem yang perlu kita ketahui, yaitu pertama fonem segmental dan kedua suprasegmental. Ini hampir mirip-mirip ya kalimatnya, kata-katanya, sehingga jangan sampai kita terjebak. Nah, apa perbedaannya? Nah, ini dia perbedaannya. Untuk yang segmental ini merupakan fonem yang berwujud bunyi seperti yang sudah kita bahas tadi. Ada fonem B pada kata aib, ada fonem R pada kata air. Nah, di situ fonem B dan fonem R adalah fonem yang membedakan makna kedua kata tersebut. Nah, itu tadi adalah merupakan pembahasan dari fonem segmental. Nah, selanjutnya apa di sini fonem suprasegmental? Nah, untuk fonem suprasegmental ini berbeda dengan fonem segmental. Untuk fonem suprasegmental di sini tidak berwujud bunyi-bunyi seperti B, R, C dan lain sebagainya, tidak berwujud seperti itu. Namun wujudnya itu seperti tekanan, tempo, nada. Tempo di sini seperti jangka ya, tekanan, jangka dan nada. Nah, seperti itu. Nah, apabila ketiga hal ini, tekanan, jangka dan nada ini membedakan makna, maka dapat dikatakan sebagai fonem, terutama fonem suprasegmental. Nah, contohnya ini ada titik nada. Titik nada adalah nada yang membedakan arti kata. Nah, contohnya di sini titik nada pada kalimat dia pergi ke pasar. Di sini apabila saya mengatakan dia pergi ke pasar, nah itu merupakan kalimat berita ya. Itu maknanya saya memberikan informasi kepada orang lain. Nah, ini berbeda jika saya mengucapkan kalimat tersebut dengan nada yang lebih tinggi, intonasi yang lebih berbeda seperti ini. Dia pergi ke pasar. Nah, itu akan menimbulkan makna yang berbeda. Di sini saya seolah-olah memberikan pertanyaan kepada seseorang. Nah, ini maknanya berbeda ya. Jika kalimat pertama tadi yang saya ucapkan maknanya adalah saya memberi informasi atau pernyataan, maka di kalimat yang kedua ini saya ucapkan maknanya adalah saya memberi pertanyaan, bukan pernyataan. Nah, di sini walaupun kalimat tersebut sama, tapi jika diucapkan dengan nada yang berbeda, di sini bisa merubah arti. Nah, apabila terjadi perubahan arti seperti ini, inilah yang dinamakan fonem suprasegmental. Nah, contohnya seperti ini ya, saya simpulkan. Tadi, dia pergi ke pasar. Nah, itu saya memberikan pernyataan, saya memberikan informasi kepada seseorang. Sedangkan jika saya mengucapkan dengan intonasi yang lebih tinggi seperti ini, dia pergi ke pasar. Nah, itu artinya saya bertanya apakah dia pergi ke pasar atau tidak. Nah, seperti itu. Kita bisa menghilangkan kata apakah. Nah, tapi dengan syarat ketika kita melafalkan kalimat tanya tersebut dengan intonasi yang lebih tinggi atau berbeda dengan kalimat pernyataan tadi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita juga akan membahas fonem di dalam bahasa Indonesia. Kita harus mengetahui ya fonem-fonem di dalam bahasa Indonesia itu seperti apa. Ini berbeda dengan huruf abjad yang seperti biasa kalau kita gunakan untuk menulis. Ini sangat-sangat berbeda ya teman-teman semuanya. Di dalam buku Abdul Khair, nah di sini ada 3 fonem, yaitu fonem vokal,
fonem diftong, dan juga fonem konsonan. Untuk fonem vokal di sini kita bisa lihat ada fonem i, e, a, e, u, dan o. Di sini ada sedikit fonem-fonem yang berbeda. Nanti teman-teman bisa simak atau ini lihat yang ada di samping kanan saya di sini ada catatan ya teman-teman. Teman-teman bisa baca juga. Nah, selanjutnya ada fonem diftong. Di sini ada diftong ai, au, dan juga oi. Selanjutnya ada fonem konsonan. Di sini ada b, p, m, w, f, d, t, n, l, r, z, s. Nah, ini S yang berbeda ini teman-teman bisa lihat di catatan, itu contohnya adalah pada kata syair. Selanjutnya ada N yang ada garis melengkungnya di atas ini, contohnya adalah pada kata menyapu. Nah, ini pada huruf NY-nya ya, ini fonem yang mewakili huruf NY. Selanjutnya ada J, C, Y, G, K, Eng. Nah, ini ada fonem N yang seperti ini itu mewakili huruf NG ya teman-teman, contohnya adalah pada kata lengah. Selanjutnya ada fonem X, H, dan fonem glotal atau fonem hamzah. Nah, kita simak nih di catatan, ini ada beberapa fonem-fonem yang mungkin akan menambah informasi kita. Ini cukup penting sehingga kita dapat membedakan apa perbedaannya dengan fonem dengan huruf-huruf abjad yang biasa kita tulis begitu ya. Nah, untuk E di sini yang normal ini digunakan untuk menuliskan contohnya di sini pada kata mewah dan juga sentral begitu. Dan ini ada huruf E yang terbalik, ini digunakan fonem pada kata sepatu. Selanjutnya di sini ada S yang panjang ini, contohnya itu pada kata syair, itu kan ada SY. Nah, di sini SY diwakili oleh fonem yang bentuknya tuh seperti ini, penulisan fonemisnya. S yang panjang, S yang tinggi. Nah, untuk N yang ada garis melengkungnya di atas ini mewakili NY pada kata menyapu. Selanjutnya ada N yang melengkung kakinya di sini, itu mewakili huruf NG atau eng pada kata lengah. Nah, seperti itu ya teman-teman, ini untuk catatan saja sebagai informasi tambahan agar sedikit mengena begitu apa bahasan yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, selesai sudah pembahasan materi yang saya jelaskan. Selanjutnya untuk realisasi fonem bahasa Indonesia akan dijelaskan oleh teman saya Fajrina Kusuma Handayani. Terima kasih. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Baik, saya akan menjelaskan tentang realisasi fonem bahasa Indonesia. Sebelumnya, realisasi fonem itu apa sih? Nah, realisasi fonem sebenarnya sama dengan bagaimana fonem itu dilafalkan. Hanya masalahnya orang Indonesia melafalkan fonem-fonem bahasa Indonesia sangat banyak variasinya. Hal ini berkenaan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai etnis dan berbagai bahasa daerah. Sehingga ketika melafalkan fonem-fonem bahasa Indonesia pasti dipengaruhi oleh sistem fonologi bahasa daerahnya. Di samping itu, bagaimana lafal baku bahasa Indonesia belum pernah ditetapkan atau distandarisasikan. Memang ada konsensus mengenai lafal bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa lafal baku bahasa Indonesia adalah lafal yang bersih dari pengaruh bahasa daerah. Namun, bagaimanakah lafal yang bersih dari bahasa daerah itu pun masih perlu dipertanyakan. Di sini, secara terbatas dalam kajian fonemik, kita mencoba merumuskan bagaimana fonem-fonem bahasa Indonesia harus direalisasikan, dalam arti harus dilafalkan atau diucapkan. Dalam bahasa Indonesia, realisasi fonem dibagi menjadi dua. Pertama, realisasi fonem vokal bahasa Indonesia, dan yang kedua, realisasi fonem konsonan bahasa Indonesia. Mari kita bahas realisasi fonem vokal bahasa Indonesia terlebih dahulu. Realisasi fonem vokal bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Fonem I. Fonem I dilafalkan dengan cara menarik lidah ke depan dan ke atas, disertai dengan menghembuskan udara keluar, sedangkan mulut dilebarkan dan tidak membundar. Fonem ini mempunyai dua macam realisasi. Pertama, direalisasikan sebagai bunyi I apabila berada pada silabel terbuka atau silabel tak berkoda, seperti pada kata kini, lidi, dan sapi. Kedua, direalisasikan sebagai bunyi I apabila berada pada silabel tertutup atau silabel berkoda, seperti pada kata batik, ambil, dan lirik.
Catatan, fonem I pada suku pertama kata lirik sebenarnya berada pada suku terbuka. Namun dilafalkan juga sebagai bunyi I sebagai akibat dari pengaruh lafal fonem I pada suku kedua kata itu yang merupakan suku tertutup. Hal seperti ini disebut harmonisasi vokal. 2. Fonem E. Fonem E dilafalkan dengan cara menarik lidah agak ke dalam dan ke tengah, disertai dengan menghembuskan udara keluar, sedangkan bentuk mulut lebih dilebarkan sedikit. Fonem E mempunyai dua macam realisasi. Pertama, direalisasikan sebagai bunyi E apabila berada pada silabel terbuka, seperti pada kata sate, pete, dan berabe. Kedua, direalisasikan sebagai bunyi E apabila berada pada silabel tertutup, seperti pada kata monyet, karet, dan ember. Pada kata efek, fonem E pada silabel pertama juga dilafalkan sebagai bunyi E, meskipun berada pada silabel terbuka. Hal ini terjadi karena pengaruh bunyi E pada silabel kedua yang merupakan silabel tertutup. 3. Fonem A. Secara umum, fonem A dilafalkan dengan cara menarik lidah ke belakang dan ke bawah, disertai dengan menghembuskan udara keluar, sedangkan mulut dibuka lebar-lebar membundar. Fonem A direalisasikan sebagai bunyi A baik pada posisi awal kata, tengah kata, maupun akhir kata, seperti pada kata apa, padam, dan dua. Secara fonetis, akibat pengaruh lingkungan, sebenarnya fonem A pada silabel pertama kata apa, pada silabel kedua kata padam, dan silabel kedua pada kata dua adalah juga tidak sama. Namun, ketidaksamaan itu tidak dapat dipolakan seperti pada pengucapan fonem I dan E. 4. Fonem E. Dilafalkan dengan cara menjulurkan lidah ke depan dan ke tengah, disertai dengan menghembuskan udara keluar, sedangkan bentuk mulut dilebarkan. Secara umum direalisasikan sebagai bunyi E seperti pada kata kera, erat, dan maret. 5. Fonem U. Fonem U dilafalkan dengan cara menarik lidah ke belakang dan ke atas, disertai dengan menghembuskan udara keluar, sedangkan bentuk mulut dibundarkan. Fonem U ini mempunyai dua macam realisasi. Pertama, dilafalkan sebagai bunyi U apabila berada pada silabel terbuka, seperti pada kata susu, ibu, dan tunggu. Kedua, direalisasikan sebagai bunyi U apabila berada pada silabel tertutup, seperti pada kata kasur, libur, dan tangguh. Fonem U pada silabel pertama kata ukur juga dilafalkan sebagai bunyi U meskipun berada pada silabel terbuka. Mengapa? Karena pengaruh bunyi U pada silabel kedua yang berupa silabel tertutup. 6. Fonem O. Dilafalkan dengan cara menarik lidah jauh ke belakang dan ke tengah, disertai dengan menghembuskan udara keluar, sedangkan bentuk mulut dibundarkan. Fonem ini mempunyai dua macam realisasi. Pertama, direalisasikan sebagai bunyi O apabila berada pada silabel terbuka, seperti pada kata toko, bakso, oto. Kedua, direalisasikan sebagai bunyi O apabila berada pada silabel tertutup, seperti pada kata tokoh, besok, bodoh. Fonem O pada kata seperti obat dan orang mempunyai dua variasi realisasi. Kata obat bisa dilafalkan sebagai obat atau obat, dan kata orang bisa dilafalkan sebagai orang atau orang. Nah, sekarang mari kita bahas tentang realisasi fonem konsonan bahasa Indonesia. 1. Fonem B. Fonem B dilafalkan dengan cara mula-mula mengatupkan kedua belah bibir rapat-rapat. Lalu udara dari dalam diletupkan dengan tiba-tiba sehingga kedua buah bibir itu terlepas. Fonem ini memiliki dua realisasi. Pertama, direalisasikan sebagai bunyi B apabila berada pada awal silabel, baik silabel terbuka maupun silabel tertutup yang bukan ditutup oleh fonem konsonan B. Misalnya, terdapat pada kata bagus, kabur, dan bantal. Kedua, direalisasikan sebagai bunyi B atau P apabila berposisi sebagai koda pada sebuah silabel, misalnya pada kata sebab,
bisa diucapkan dengan sebab atau sebab. Jawab bisa diucapkan sebagai jawab atau jawab. Sabtu bisa diucapkan sebagai Sabtu atau Sabtu. 2. Fonem C. Dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan daun lidah pada langit-langit keras. Lalu udara dihembuskan keluar sehingga lidah terlepas dari langit-langit itu. Secara umum, fonem C ini direalisasikan sebagai bunyi C seperti pada kata cari, acar, dan cacar. Fonem ini tidak pernah berposisi sebagai koda. 3. Fonem D. Dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan ujung lidah pada gigi atas. Lalu udara diletupkan dengan tiba-tiba sehingga ujung lidah terlepas dari gigi atas itu. Fonem ini mempunyai dua macam realisasi. Pertama, direalisasikan sebagai bunyi D apabila berposisi sebagai onset pada sebuah silabel. Misalnya pada kata daging, hadis, dan dada. Kedua, direalisasikan sebagai bunyi T atau D bila berposisi sebagai koda pada sebuah silabel, yaitu abad, bisa dilafalkan dengan abad atau abad, ahad bisa dilafalkan dengan ahad atau ahad, dan jilid bisa dilafalkan dengan jilid atau jilid. 4. Fonem F. Dilafalkan dengan cara mula-mula menempelkan ujung lidah pada gusi gigi atas. Lalu udara dihembuskan keluar secara bergeser. Fonem ini secara umum direalisasikan sebagai bunyi F seperti pada kata fikir, kafe, dan aktif. Kata serapan asing yang secara ortografi ditulis dengan huruf V seperti pada kata vitamin, variasi, dan rival juga dilafalkan sebagai bunyi F. Jadi lafal ketiga kata itu adalah vitamin, variasi, dan rival. 5. Fonem G. Dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan pangkal lidah pada langit-langit lunat. Lalu udara diletupkan dari dalam dengan tiba-tiba sehingga pangkal lidah terlepas dari langit-langit lunat. Fonem ini mempunyai dua macam realisasi. Pertama, direalisasikan sebagai bunyi G apabila berposisi sebagai onset. Misalnya pada kata gajah, agar, dan gagal. Kedua, direalisasikan sebagai bunyi G atau K apabila berposisi sebagai koda. Misalnya gudeg, dilafalkan dengan gudeg atau gudeg. Gerobak, dilafalkan dengan gerobak atau gerobak. Blok, dilafalkan dengan blok atau blok. 6. Fonem H. Dilafalkan dengan cara mula-mula mendekatkan pangkal lidah pada dinding rongga kerongkongan. Lalu udara dihembuskan keluar secara bergeser. Ucapannya baik pada posisi awal ataupun posisi akhir suku kata adalah sama jelasnya. Fonem ini direalisasikan sebagai bunyi H baik berposisi sebagai onset maupun sebagai koda pada sebuah silabel. Misalnya pada kata hari, sehat, atau lebih. 7. Fonem J. Dilafalkan mula-mula dengan cara menempatkan daun lidah pada langit-langit keras. Lalu udara dihembuskan keluar hingga daun lidah terlepas dari langit-langit keras itu. Konsonan J hanya pada posisi awal suku kata saja. Fonem ini secara umum direalisasikan sebagai bunyi J seperti pada kata jalan, jujur, dan ajal. Fonem J tidak pernah berposisi sebagai koda. 8. Fonem K. Dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan pangkal lidah pada langit-langit lunak. Lalu udara diletupkan dengan tiba-tiba sehingga pangkal lidah terlepas dari langit-langit lunak itu. Fonem ini memiliki tiga macam realisasi. Pertama, direalisasikan sebagai bunyi K apabila berposisi sebagai onset pada sebuah silabel. Misalnya pada kata kabar, bakar, dan akur. Kedua, direalisasikan sebagai bunyi apostrof apabila berposisi sebagai koda pada sebuah silabel, seperti pada kata bapak, nikmat, dan rakyat. Ketiga, direalisasikan sebagai bunyi G bila berposisi sebagai koda, misalnya gebuk dan gubuk. 9. Fonem L. Dilafalkan dengan cara mula-mula menempelkan ujung lidah pada gusi gigi atas. Lalu udara dihembuskan keluar dengan cara melalui sisi kiri dan kanan lidah itu. Fonem ini direalisasikan sebagai bunyi L baik sebagai onset maupun sebagai koda pada sebuah silabel.
seperti pada kata lari, halal, dan batal. 10. Fonem M. Dilafalkan mula-mula dengan cara merapatkan kedua belah bibir atas dan bawah. Lalu udara dari dalam dihembuskan keluar dengan cara melalui rongga hidung. Ucapannya pada awal dan akhir suku kata itu sama. Fonem ini secara umum direalisasikan sebagai bunyi M baik sebagai onset maupun sebagai koda pada sebuah silabel. Misalnya nama, mama, dan masam. 11. Fonem N. Dilafalkan dengan cara menempatkan ujung lidah pada gigi atas. Lalu udara dari dalam dihembuskan keluar melalui rongga hidung. Ucapannya pada posisi awal maupun akhir sama. Fonem ini secara umum direalisasikan sebagai bunyi N seperti pada kata nanas, pinang, dan iman. 12. Fonem P. Fonem P dilafalkan dengan cara mula-mula mengatupkan kedua buah bibir rapat-rapat, lalu udara dari dalam diletupkan dengan tiba-tiba sehingga kedua bibir itu terlepas. Fonem ini secara umum direalisasikan sebagai bunyi P baik sebagai onset pada sebuah silabel maupun sebagai koda. Misalnya kata papan, pukul, dan sampul. Namun, perlu dicatat bahwa fonem P pada awal kata bila diberi prefiks me atau prefiks pe akan luluh atau disenyawakan dengan bunyi nasal yang homorgan atau sealat ucap. Misalnya, me plus pilih menjadi memilih. Pe plus pilih menjadi pemilih. Me plus potong menjadi memotong. Dan pe plus potong menjadi pemotong. Fonem R dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan ujung lidah pada gusi gigi atas. Lalu udara dihembuskan keluar dengan menggetarkan ujung lidah itu. Fonem ini direalisasikan sebagai bunyi R baik sebagai onset maupun sebagai koda pada sebuah silabel. Misalnya kata ribut, karet, dan kabar. 14. Fonem S. Dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan ujung lidah pada gusi gigi atas. Lalu udara dihembuskan keluar secara bergeser. Fonem ini direalisasikan sebagai bunyi S baik sebagai onset maupun sebagai koda pada sebuah silabel. Misalnya pada kata sakit, pesan, dan kamus. 15. Fonem T. Dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan ujung lidah pada gigi atas, lalu udara dilutupkan dengan tiba-tiba sehingga ujung lidah terlepas dari gigi atas itu. Fonem ini secara umum direalisasikan sebagai bunyi T seperti pada kata titi, latih, dan rebut. Namun, perlu dicatat bahwa fonem T pada posisi awal bila diberikan prefiks me atau prefiks pe akan luluh dan bersenyawa dengan bunyi nasal yang homorgan dengan fonem T itu. Misalnya, me plus tari menjadi menari, pe plus tari menjadi penari, me plus tumbuk menjadi menumbuk, dan pe plus tumbuk menjadi penumbuk. 16. Fonem W. Dilafalkan dengan cara mula-mula merapatkan bibir bawah dengan bibir atas. Lalu udara dihembuskan keluar dengan disertai secepatnya melepaskan kedua belah bibir itu sehingga udara dapat keluar dengan bebas. Fonem ini direalisasikan sebagai bunyi W seperti pada kata waris, awan, bawal, dan wow. 17. Fonem X. Dilafalkan dengan cara mula-mula mendekatkan pangkal lidah pada langit-langit lunak. Lalu udara dihembuskan keluar secara bergeser. Ucapannya baik pada awal maupun akhir suku kata sama saja. Fonem ini direalisasikan sebagai bunyi X, baik berposisi sebagai onset maupun sebagai koda pada sebuah silabel. Misalnya pada kata khas, akhir, dan tarikh. 18. Fonem Y. Dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan daun lidah pada langit-langit keras. Lalu udara dihembuskan keluar dengan disertai secepatnya melepaskan daun lidah dari langit-langit keras itu, sehingga udara dapat keluar dengan bebas. Fonem ini selalu direalisasikan sebagai bunyi Y seperti pada kata yatim, ayun, dan yayasan. Fonem Y tidak pernah berposisi sebagai koda. 19. Fonem Z. Dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan ujung lidah pada gusi gigi atas. Lalu udara dihembuskan keluar secara bergeser. Fonem ini direalisasikan sebagai bunyi Z bila sebagai onset pada sebuah silabel. Misalnya kata zaman, zakat, dan zam-zam.
Bila sebagai koda dilafalkan sebagai bunyi Z atau bunyi S. Misalnya kata Aziz bisa diucapkan menjadi Aziz. 20. Fonem SY dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan daun lidah pada langit-langit keras. Lalu bunyi ujar dihembuskan keluar secara bergeser. Konsonan SY berasal dari bahasa asing. Fonem ini direalisasikan sebagai bunyi SY baik sebagai onset maupun sebagai koda. Misalnya pada kata syarat, Syah Bandar, dan Arash. 21. Fonem NY dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan daun lidah pada langit-langit keras. Lalu udara dihembuskan keluar melalui rongga hidung. Fonem nasal ini direalisasikan sebagai bunyi NY misalnya pada kata nyanyi, banyak, dan nyonya. Fonem NY tidak pernah berposisi sebagai koda. 22. Fonem NG dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan ujung lidah pada gigi atas. Lalu udara dari dalam dihembuskan keluar melalui rongga hidung. Fonem ini direalisasikan sebagai bunyi NG baik berposisi sebagai onset maupun sebagai koda pada sebuah silabel. Misalnya pada kata nganga, angin, dan bingung. Itulah penjelasan tentang realisasi fonem bahasa Indonesia. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kita, Ikvina Hasanatika. Selanjutnya adalah gugus fonem dan juga deret fonem. Yang dimaksud dengan gugus fonem adalah dua buah fonem yang berbeda tetapi berada dalam sebuah silabel atau suku kata. Sedangkan yang dimaksud dengan deret fonem adalah dua fonem yang berbeda berada dalam silabel yang berbeda meskipun letaknya berdampingan. Yang pertama adalah gugus dan deret vokal. Gugus vokal sebenarnya sama dengan diftong. Sejauh ini diftong yang tercatat ada dalam bahasa Indonesia adalah diftong atau gugus vokal ai, au, oi, dan e seperti terdapat pada kata-kata pulau, santai, koboi, dan juga survei. Sedangkan deret vokal yang tercatat sampai saat ini adalah aa seperti pada kata saat dan taat, au seperti pada kata laut dan daun, ai seperti pada kata kain dan kait, ao seperti pada kata kaos dan laos, ua seperti pada kata luar dan kuat, ue seperti pada kata kue, ui seperti pada kata puing dan suit, ia seperti pada kata siar dan kiat, iu seperti pada kata tiup dan liur, iu seperti pada kata kiong dan biola, oa seperti pada kata loa dan soak, OI seperti pada kata koin dan poin, EO seperti pada kata beo dan leo, OO seperti pada kata koordinasi. Deret vokal II dan UU biasa ditemukan pada beberapa nama orang seperti misalnya Iin dan juga Uun. Yang selanjutnya adalah gugus dan deret konsonan. Gugus konsonan yang ada dalam bahasa Indonesia adalah B yang diikuti R seperti pada kata Brahma, B yang diikuti L seperti pada kata Blanko, B yang diikuti J seperti pada kata objektif, D yang diikuti R seperti pada kata drama, D yang diikuti W seperti pada kata dwidharma, D yang diikuti dengan Y seperti pada kata madya, F yang diikuti L seperti pada kata flanel, F yang diikuti R seperti pada kata infra, G yang diikuti L seperti pada kata global, G yang diikuti R seperti pada kata gram, K yang diikuti L seperti pada kata klasik, K yang diikuti R seperti pada kata kritik, K yang diikuti S seperti pada kata ksatria, K yang diikuti W seperti pada kata kuartir, P yang diikuti R seperti pada kata pribadi, P yang diikuti S seperti pada kata psikolog, S yang diikuti L seperti pada kata slogan, S yang diikuti P seperti pada kata spontan, S yang diikuti P dan R seperti pada kata spirit, S yang diikuti R seperti pada kata serigala, S yang diikuti T seperti pada kata studio, S yang diikuti T dan R seperti pada kata strata, S yang diikuti W seperti pada kata swadaya, S yang diikuti K seperti pada kata skala, S yang diikuti K dan R seperti pada kata skripsi, T yang diikuti R seperti pada kata tragedi, T yang diikuti Y seperti pada kata satya,
Catatan untuk gugus konsonan B yang diikuti R seperti pada kata labrak dan gugus konsonan P yang diikuti R seperti pada kata keprok. Secara ortografis menurut ejaan yang disempurnakan dianggap sebagai deret konsonan karena suku katanya harus dipenggal menjadi labrak dan juga keprok. Lalu untuk memindahkan lafal sebuah gugus konsonan K yang diikuti L pada kata kelas dan gugus konsonan P yang diikuti R seperti pada kata praktik, diselipkan vokal tengah sedang A sehingga lafalnya menjadi kelas. Deret konsonan yang ada dalam bahasa Indonesia adalah BD seperti pada kata sabda, BH seperti pada kata subhat, BL seperti pada kata kiblat, HB seperti pada kata tahbis, HK seperti pada kata mahkamah, HL seperti pada kata bahlul, HM seperti pada kata tahmid, HT seperti pada kata tahta, KB seperti pada kata takbir, KL seperti pada kata iklan, KM seperti pada kata sukma, KR seperti pada kata takrir, KS seperti pada kata siksa, T seperti pada kata bakti, LB seperti pada kata kalbu, LD seperti pada kata kaldu, LM seperti pada kata helma, LP seperti pada kata pulpen, MB seperti pada kata sambut, MP seperti pada kata simpan, MPR seperti pada kata komprang, NC seperti pada kata hancur, NCL seperti pada kata kinclong, NCR seperti pada kata kencering, ND seperti pada kata janda, NJ seperti pada kata janji, NP seperti pada kata tanpa, NT seperti pada kata nanti, NG seperti pada kata langgar, NGK seperti pada kata nangka, KR seperti pada kata bangkrut, NGS seperti pada kata pingsan, PT seperti pada kata baptis, RB seperti pada kata karbon, RC seperti pada kata karcis, RD seperti pada kata kerdil, RG seperti pada kata surga, RH seperti pada kata berhala, RJ seperti pada kata terjang, RK seperti pada kata berkas, RL seperti pada kata perlu, RM seperti pada kata norma, RN seperti pada kata sirna, RP seperti pada kata korpus, RS seperti pada kata sirsak, RT seperti pada kata kertas, SB seperti pada kata tasbih, SK seperti pada kata miskin, SL seperti pada kata muslim, SR seperti pada kata mesra, SP seperti pada kata puspa, DD seperti pada kata tajdid, TL seperti pada kata mutlak, TM seperti pada kata ritme. Yang berikutnya adalah distribusi fonem. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, distribusi diartikan sebagai semua posisi yang ditempati oleh unsur bahasa, sehingga distribusi fonem dapat dipahami sebagai posisi yang ditempati oleh masing-masing fonem. Fonem vokal dalam bahasa Indonesia memiliki distribusi yang lengkap, artinya dapat menempati posisi awal, tengah, dan juga akhir dari suatu kata. Distribusi fonem vokal dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama adalah fonem A. Pada posisi awal kata dapat ditemukan pada kata aku dan kata api. Pada posisi tengah kata dapat ditemukan pada kata ular dan kata uban. Pada posisi akhir kata dapat ditemukan pada kata buka dan juga kata tiba. Yang kedua adalah fonem I. Pada awal kata dapat ditemukan pada kata ibu dan juga kata ikan. Pada posisi tengah kata dapat ditemukan di kata baris dan juga kata pikir. Sedangkan untuk fonem yang berada di akhir kata dapat ditemukan pada kata kopi dan juga kata roti. Yang berikutnya adalah fonem U. Pada awal kata dapat ditemukan di kata urat dan juga kata ubi. Pada tengah kata ditemukan pada buka dan juga jujur, sedangkan yang berada di akhir kata terdapat pada kata kaku dan juga satu. Yang berikutnya adalah fonem E,
yang dapat ditemukan pada kata ekor, dan 6 apabila menempati posisi awal kata. Apabila menempati posisi tengah kata dapat ditemukan dalam kata target dan juga karet. Apabila terletak di akhir kata dapat ditemukan dalam kata sate dan juga kare. Yang berikutnya adalah fonem E. Fonem E dapat ditemukan dalam kata emas dan juga erat apabila berada di awal kata. Apabila di tengah kata, kita dapat menemukannya pada kata kena dan sepi. Apabila berada pada akhir kata, kita dapat menemukannya dalam kata kode dan juga tipe. Yang terakhir adalah fonem U yang dapat kita temukan pada kata otak dan olah apabila berada pada awal kata. Berikutnya apabila berada di tengah kata, maka dapat kita temukan di kata bola dan juga kota. Sedangkan untuk posisi di akhir kata dapat kita temukan pada kata tato dan juga bakso. Selanjutnya, Krida Laksana menyebutkan bahwa fonem diftong juga memiliki distribusinya sendiri meskipun tidak selengkap fonem vokal, yaitu fonem au yang dapat ditemukan pada awal kata pada kata aula dan juga dapat menempati posisi akhir kata seperti pada kata pulau. Sedangkan fonem ai hanya ditemukan pada posisi akhir kata yaitu pada kata santai. Yang berikutnya fonem oi yang hanya ditemukan pada akhir kata saja yaitu kata amboy, dan juga fonem e yang hanya kita temukan pada akhir kata saja pada kata survei. Sama halnya dengan distribusi fonem diftong, distribusi fonem konsonan juga memiliki distribusi yang tidak lengkap yang dapat kita lihat pada tabel berikut. Dari tabel tersebut dapat kita simpulkan bahwa distribusi fonem konsonan lengkap hanya dimiliki oleh B, P, M, D, T, N, R, L, S, G, K, Eng, dan juga H, sedangkan konsonan N, J, Z, C, W, serta Y hanya terdistribusi di awal dan tengah kata saja. Untuk menentukan suatu bunyi termasuk fonem atau bukan, langkah-langkah yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, menentukan satu kata. Contohnya kita memilih kata usai. Berikutnya, cari kata yang dapat dipasangkan minimal sehingga kita menemukan kata usar. Yang ketiga, memasangkan kata pada langkah 1 dan 2 sehingga kita memiliki kata usai dan juga kata usar. Yang keempat adalah menemukan bunyi yang berbeda. Dapat kita lihat bahwa bunyi yang berbeda terletak pada bunyi I dan juga bunyi R. Yang terakhir adalah menentukan apakah kedua bunyi yang berbeda itu membedakan arti atau tidak. Kata usai memiliki arti bubar, berakhir, selesai, habis, atau sudah lampau, sedangkan kata usar mengandung arti rumput yang tinggi-tinggi, berakar wangi, dapat dibuat minyak wangi. Keduanya memuat arti yang berbeda, sehingga bunyi I dan bunyi R merupakan suatu fonem. Yang berikutnya adalah materi mengenai suku kata. Alwi pada tahun 2010 menyebutkan bahwa suku kata adalah bagian kata yang diucapkan dalam satu hembusan napas dan umumnya terdiri atas beberapa fonem. Disebutkan bahwa tiap-tiap suku kata di bahasa Indonesia ditandai oleh adanya suatu vokal yang diikuti oleh konsonan maupun didahului oleh konsonan. Dijelaskan pula bahwa setiap kata memiliki suku kata yang terdiri dari vokal dan konsonan. Vokal adalah suara yang dihasilkan dalam rongga dan dibentuk oleh bagian atas saluran pernapasan, sedangkan konsonan merupakan bunyi yang kurang dapat ditangkap tanpa adanya dukungan vokal sebagai pendahulu atau akhirannya. Jadi, suku kata adalah suatu bagian dalam kata yang terdiri dari konsonan dan vokal serta diucapkan dengan satu hembusan napas. Jenis suku kata yaitu suku kata terbuka dan suku kata tertutup. Suku kata terbuka adalah suku kata yang diakhiri oleh vokal. Suku kata terbuka memiliki suara vokal yang panjang. Contohnya aku, mereka, suya. Suku kata terbuka biasanya dalam jumlah abjad yang genap. Contohnya roti dengan abjad 4. Lalu bagasi dengan abjad berjumlah 6. Lalu suku kata tertutup.
Suku kata tertutup adalah suku kata yang diakhiri oleh konsonan. Suku kata tertutup biasanya dalam jumlah abjad yang ganjil. Suara vokal yang dihasilkan oleh suku kata tertutup yaitu pendek. Contohnya untuk berjumlah 5 huruf dan kambing berjumlah 7 huruf. Pola suku kata. Kata dalam bahasa Indonesia dibentuk dari gabungan bermacam-macam suku kata seperti yang tercantum pada slide berikutnya. Karena bentuk suku kata tersebut yang terdapat pada nomor 5 sampai ke nomor 11 pada dasarnya berasal dari kata asing. Banyak orang menyelipkan fonem E untuk memisahkan konsonan yang berdekatan. Contoh, slogan setrika perangko diubah masing-masing menjadi slogan setrika perangko. Bahasa Indonesia tidak memiliki gugus konsonan rangkap pada akhir suku. Karena itu, kata asing yang memiliki ciri itu dan dipakai dalam bahasa Indonesia seringkali disesuaikan dengan pola umum kata Indonesia dalam menyisipkan vokal dalam ucapannya atau menghilangkan salah satu konsonannya. Suku kata dalam bahasa Indonesia terdiri dari 11 yang disimbolkan dengan V dan K. V berarti vokal dan K berarti konsonan. Misalnya satu konsonan, satu vokal dan satu konsonan disimbolkan menjadi K, V, K. Pemenggalan kata. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemenggalan kata. Pemenggalan kata berhubungan dengan kata sebagai satuan tulisan, sedangkan penyukuan kata bertalian dengan kata sebagai satuan bunyi bahasa. Pemenggalan tidak selalu berpedoman pada lafal kata. Faktor lain yang penting pula adalah kesatuan pernapasan pada kata tersebut dan kita harus menghindari pemenggalan pada akhir kata yang hanya terdiri atas satu huruf saja. Sekian materi tentang menguraikan fonem dan suku kata kami dari kelompok 4. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.